Bersamalah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Amnah. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Amel. Ibu Amel sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Amnah. Alhamdulillah kita bisa bertemu sore ini ya Bu ya. Sempat Ya, Ibu sebelumnya Amel. Bu Amnah menghubungi saya untuk melakukan kegiatan coaching. Alhamdulillah kita bisa lakukan. Jadi Bu Amnah kemarin WA mau kegiatan coaching kita berdua. Kira-kira Bu Amnah mau cerita apa sore ini? Iya nih Bu Amel. Saya ingin cerita mencari solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Ini Mm-mm. sudah hampir pembagian rapor semester 1, mau ulangan. Tapi masih ada beberapa anak didik saya itu yang belum bisa membaca. Saya bingung bagaimana agar anak-anak tersebut bisa fokus dan mudah menerima atau memahami huruf-huruf sehingga bisa mengeja dan membacanya. Oke, Bu Amnah. Jadi masih banyak yang belum bisa baca ya siswanya Bu Amnah. Jadi apa yang akan kita bicarakan pada sore ini? Apakah ada tujuan untuk mencari solusinya ya Bu Amnah ya? Ya, jadi di sini saya mau mencari solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi, Bu Amel. Oh, Bagaimana agar anak-anak tersebut bisa fokus dan mudah menerima atau memahami huruf-huruf sehingga bisa membaca dan mereka itu nanti bisa menjawab soal-soalnya. Ya, Bu baik. Amel. Jadi Bu Amnah, harapan kita anak-anak tuh sudah bisa baca ya Bu ya, setelah beberapa lama masuk sekolah SD. Akan tetapi ternyata pas Bu Amnah tes, huruf saja mereka masih belum hafal gitu Bu ya. Oke, menurut Ibu contoh pembelajaran yang anak-anak butuhkan itu seperti apa sih Bu, yang bisa, membuat mereka mungkin bisa mengetahui huruf atau lancar membacanya? Jadi di awal pembelajaran itu saya kan sudah melakukan asesmen awal dulu ya Ibu ya. Jadi di situ terlihat ada anak yang sudah lancar membaca, ada yang sudah bisa mengeja, ada anak yang belum tahu di huruf, ada juga anak yang sudah bisa mengeja dan sudah bisa membaca. Nah, di sini anak-anak yang sudah bisa membaca biasanya itu saya terapkan mereka langsung membaca, Ibu. Membaca teks-teks yang ada di buku. Lalu nanti ketika latihan mereka itu langsung menjawab. Karena mereka sudah mampu membaca tadi. Nah, sedangkan bagi anak-anak yang belum bisa membaca, itu saya biasanya mengajaknya untuk dikte bersama. Jadi misalnya, Mhm, ayo anak-anak, jadi teksnya saya akan bacakan terlebih dahulu cerita yang mhm. ada di buku. Lalu setelah itu saya akan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan buku. Bagi anak yang tidak bisa membaca tadi, saya dekati, ayo saya tanya kepada dia, "Nak, eh, apa soalnya misalnya siapa
gambar apa yang ada dalam buku. Nah, dia langsung menjawab, misalnya monyet, Bu. Misal ya, Bu ya. Nah, dari kata monyet, saya meminta mereka nanti mendikte, menuliskan. Ayo huruf apa saja dari kata monyet. Jadi dia nanti langsung M, O, N, Y, E, T. Nah, dari huruf-huruf tersebut baru dieja dan membaca. Nah, di sini tapi meskipun saya memperlakukan seperti itu, masih masih anak itu belum bisa belum tahu di huruf gitu. Nah, Ibu Iya, Amel, padahal sudah 5 bulan tatap muka ini ya. ya. Eh, Masih saya merasa yang saya yang salah dalam mengajar ya, itu Ibu Amel. jadi merasa, bingung juga ya, Bu, ya, apa yang harus dilakukan. Menurut Bu Amna nih, apa sih yang masih belum optimal, di dalam kegiatan mengajarnya Ibu? eh Apa ya, mungkin mungkin saya belum belum bisa secara langsung kali ya Bu Amel ya, mungkin lebih banyak lagi memberikan latihan-latihan Mhm, atau mhm, eh, kepada anak-anak tersebut bisa lebih optimal dan lebih fokus. mhm. Jadi kalau misalkan nih, ada skala nilai dari 1 sampai 10 nih, di mana sih posisi Bu Amna sekarang mencapai dalam tujuan Ibu? Kalau menurut saya itu sudah di posisi 7. Itu kalau menurut saya ya Bu Oh, iya. Amel ya. Karena saya sudah melakukan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan anak, agar Mhm, anak-anak itu lebih mudah memahami dan mhm, mengerti. Eh, Terus saya juga tahu mana yang harus saya prioritaskan, mhm, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan tidak menghambat proses pembelajaran. baik ya, Bu, ya. Jadi sebetulnya masih dituju ya, Bu Amna ya, memposisikan diri. Berarti 7 itu sebenarnya nggak jelek banget sih, Bu. 7 itu masih tengah-tengah gitu ya, Bu, ya. Jadi menurut Bu Amna di angka 7 itu, kegiatan apa saja sih yang sudah Ibu anggap berhasil dan kenapa gitu itu dianggap berhasil? Jadi kegiatan dikte, nah, mencari huruf yang hilang pada sebuah kata Mhm, dengan menggunakan kartu huruf. Jadi saya tuh biasanya menggunakan flanel huruf, Ibu. Bagi yang mhm, belum lancar membaca, jadi disusun sebuah kata atau terkadang saya menyusun sebuah kata, lalu nanti dalam kata tersebut ada satu huruf yang saya hilangkan. Nah, mhm, itu nanti anak yang belum lancar tadi atau yang belum mengenal huruf, saya minta cari. Ini kira-kira mhm. huruf yang Huruf hilang apa? apa ya, Nak? Nah, Iya, jadi jadi dengan terkadang kalau mereka belum tahu, saya membantunya. Oke, ini kan katanya buku. Jadi yang hilang ini adalah huruf U, kata saya. Ayo, coba. Huruf U itu bagaimana bentuknya? Nah, masih saya bantu seperti itu, Bu Amel. iya, jadi sebetulnya sambil bermain bisa sambil belajar, Bu, ya, dengan mencari huruf yang hilang tersebut. Nah, apakah, kegiatan ini terus dilaksanakan, Bu Amnah? Apakah tetap bisa dilaksanakan begitu? Iya sih, bisa. Karena eh, kalau saya lihat itu anak-anak itu suka sekali dengan angka-angka yang berwarna-warni ya Ibu ya. Mereka sangat antusias. Jadi Mhm. mereka juga apa terus mengenal huruf-huruf tersebut. Oh iya, baik. Berarti sebetulnya ya anak-anak pengennya mungkin sambil belajar sambil bermain ya, Bu, ya, mengingat usia mereka yang masih
di kelas rendah. Kalau hal lain, apa ya, aktivitas yang lainnya yang serupa mungkin ada yang bisa Hmm, Ibu lakukan? mungkin bisa juga menggunakan gambar kali Bu. Saya bisa gunakan Hmm, gambar, lalu mereka nanti menyebutkan gambar apa itu. Mungkin itu yang oke. bisa saya coba. Baik Ibu. Jadi, sepertinya Bu Amna sudah, mengetahui ya, langkah-langkahnya ya. Jadi sejauh ini sudah dapat pencerahan apa Bu dalam masalah yang Ibu hadapi tadi? Jadi artinya saya itu tidak perlu mengubah cara mengajar saya ya. Tinggal memodifikasi dan memperbarui lagi kali media-media yang bisa saya gunakan, yang lebih update dalam proses pembelajaran sehingga anak lebih memahami. Itu Ibu Amel ya. Oke. Jadi rencana ke depan Bu Amna, bisa nggak diceritakan apa sih rencana Bu Amna ke Apa depan? ya Bu? Mungkin coba nanti saya cari ide dulu kegiatan anak yang dapat lebih cepat ya. Dia menghafal, memahami, dan mengeja. Oke, kalau seperti itu Ibu mau cari ide dulu, ini mulainya dari mana Bu Amna? Mau dimulai dari mana dulu? Mungkin referensinya dari Google atau teman-teman eh, yang yang dekat ya, mungkin sesama guru kelas satu nanti Bu. Iya. Selain Bu Amnah sendiri, adakah pihak lain yang bisa membantu apa ya solusi yang Ibu pikirkan tadi? Eh, saya itu akan mengajak kerjasama orang tua Bu. Kerjasama agar mengatasi masalah ini karena kan kalau di sekolah anak-anak itu kan hanya sedikit waktunya. Jadi dengan adanya kerjasama orang tua, anak-anak juga bisa lebih aktif di sekolah. Di Baik, rumah maksud saya belajar di iya, rumah juga. Iya, iya betul Bu ya. Jadi mengikutsertakan peran orang tua ya Bu ya, agar iya benar. anaknya sama-sama berhasil ya karena kerjasama orang tua dan guru. Ada hal Iya Ibu yang Amel. lain mungkin Bu yang akan dilakukan untuk mencari solusi yang Hmm, Ibu hadapi? Mungkin mencari les tambahan ya, memberikan waktu tambahan. Artinya nanti setelah jam belajar di kelas, bagi anak Mhm. yang memang belum tahu di huruf, akan saya ajak mungkin ke perpustakaan atau ke ruang guru. Oh, artinya anak-anak tadi akan Ibu data siapa saja yang masih belum bisa baca dan Ibu berikan waktu tambahan ya Bu ya untuk Iya. eh, mereka mencukupi kemampuan mereka ya. Kalau mau dilihat itu butuh Iya. waktu berapa lama Bu Amna untuk melihat perubahannya? Butuh waktu target? Sepertinya kalau target saya itu 1 bulan Ibu Amel. Iya, sepertinya Oke. 1 bulan karena nanti kan di semester kedua itu sudah anak-anak kan sudah harus lancar membaca. Jadi di 2 minggu ini kan mereka libur sekolah nanti bisa minta kerja sama orang tua. Nanti setelah masuk baru saya akan mendorong dan memotivasinya juga. Iya, baik Bu Amna. Waduh, saya tidak sabar lagi ini menanti cerita Bu Amna 1 bulan ke depan ya. Apakah bagaimana apa keberhasilannya, bagaimana hambatan dan cerita-ceritanya yang lain. Mungkin kita butuh pertemuan berikutnya Bu Amna untuk bercerita bisa tentang hasilnya atau bisa kita cerita-cerita lagi dengan tema-tema yang lain ya Bu Amna. Iya nih, saya juga berterima kasih ya kepada Ibu Amel dengan kegiatan percakapan coaching ini. Saya itu terbuka jadi pikirannya bahwa apa yang harus saya lakukan terhadap permasalahan saya itu benar-benar menjadi titik terang. Terima kasih buat Ibu Amel. Iya, sama-sama Bu Amna. Ternyata dengan cara kita eh, bercerita, sharing gitu ya, malah itu akan membuka ide-ide atau pemikiran-pemikiran baru untuk kita menemukan solusi sesuai dengan kemampuan kita juga ya Bu Amna ya. Baik, karena sudah sore Bu Amna, gimana kalau kita
cukupkan dulu kegiatan coaching kita hari ini. Mungkin bisa kita ketemu Ya, di lain kesempatan, Bu Amna. Terima kasih juga untuk waktunya. ya. Ya, Terima kasih Ibu Amel. sama-sama. Sama-sama. Ya. Baik, Ibu Amna. Assalamualaikum. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.